Hai adik-adik semuanya, jumpa lagi di channel Happy Sabian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalain loncengnya ya, agar saat kakak mengupload video pembelajaran, kalian tidak ketinggalan. Sebelumnya kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah adik-adik, ini adalah paragraf pertama. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makanannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, adik-adik, untuk paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kemudian untuk gagasan pendukungnya adalah Edo dan kelima temannya berkumpul di rumah Edo. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Selanjutnya adalah paragraf 2. Gagasan pokoknya adalah saling menghargai satu dengan yang lain. Kemudian untuk gagasan pendukungnya adalah yang pertama, saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Selanjutnya, meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Yang terakhir, paragraf 3, gagasan pokoknya adalah tanggung jawabnya dalam bekerja. Gagasan pendukungnya adalah tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo berkesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat.
Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, adik-adik, setelah melakukan percobaan tentang perabatan bunyi, Edo dan sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Ayo kita membuktikannya dengan melakukan percobaan. Di manakah bunyi? Tujuan: mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal, alat dan bahan, alat musik tradisional setempat, misalnya angklung. Langkah kerja: 1. Duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional. 2. Tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat? Adik-adik, berikut kakak berikan contoh laporan kegiatan percobaan. Nama percobaannya adalah percobaan sumber bunyi. Tujuan percobaan: mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi. Alat dan bahannya adalah alat musik gitar. Jadi bebas ya adik-adik, menggunakan alat musik apapun bisa. Kemudian langkah kerjanya adalah duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik gitar. Yang kedua, tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat? Hasil percobaannya adalah dari percobaan di atas, dengan mata tertutup, kita masih dapat mendengar bunyi dengan jelas pada jarak tertentu karena bunyi merambat melalui udara. Bunyi kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Adik-adik, indera pendengar atau telinga ya. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara. Kita bisa mendengar kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Nah, hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawatnya? Mari kita pelajari lebih jauh. Bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telinga juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Apakah kamu pernah mengalami gangguan indera pendengaran? Ceritakanlah. Adik-adik, di sini kakak sudah memberikan contoh pengalaman yang terjadi untuk seseorang yang pernah mengalami gangguan pada indera pendengaran. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Adik-adik, berikut adalah 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam, tempat ibadah adalah di masjid. Yang kedua adalah Kristen, tempat ibadahnya di gereja. Yang ketiga agama Konghucu, tempat ibadah di kelenteng. Yang keempat agama Buddha, tempat ibadah di wihara.
Yang kelima adalah Hindu, tempat beribadah di pura. Yang keenam adalah Katolik, tempat beribadah di gereja. Pahamilah teks berikut dan diskusikan isinya dengan temanmu. Belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal, pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya. Iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal, saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Ah, semua sudah bercerita. Aku juga mau bercerita, Pak. Boleh ya? Hari ini banyak yang berbagi cerita, pinta Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo, sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini, nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada Hari Raya Waisak. Selain menyediakan makan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi hari ini. Apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. Tidak, perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan tidak menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama. Dengan perbedaan yang ada, ke-6 sekawan dapat saling melengkapi dan saling belajar. Bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Kita harus saling menghargai dan menghormati walaupun berbeda agama. Ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Aku memiliki teman yang berbeda agama, namanya Dito, dan dia beragama Kristen. Kami sering bermain bersama, misalnya setelah pulang sekolah atau pada hari Minggu.
Pada sore hari, Dito selalu menungguku sholat asar terlebih dahulu sebelum bermain bersama. Kemudian setelah bermain sebelum waktu sholat maghrib. Begitu juga saat Dito beribadah ke gereja pada hari Minggu, aku akan menunggunya selesai beribadah sebelum mengajaknya bermain. Nah, adik-adik, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial yang kalian punya. Sampai jumpa di pembelajaran saya berikutnya.